Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa lanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah hukum acara pidana, ya betul ya, acara pidana. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa ketemunya secara Zoom ya. Saya ini masih di kantor, masih di WKT. Tadi saya harusnya bisa mengisi, cuma ternyata ada rapat sudah dipanggil pimpinan, jadi kami tidak bisa, saya tidak bisa hadir di ruangan. Maka hari ini saya alihkan ke Zoom. Dan sebenarnya mau alihkannya menjadi kelas offline di jam berbeda, tapi ternyata saya cek ke ruangan agak susah untuk mendapatkannya. Maka perkuliahannya apa kita lakukan secara Zoom saja, semoga tidak mengurangi sedikit pun substansi dari perkuliahan. Baik, kalau suara saya tidak jelas atau ada terganggu, tolong kabari karena sepertinya biasanya sinyal kampus ini akan juga terganggu. Saya akan share screen dulu. Akan mulai dengan materi tentang pemeriksaan sidang di pengadilan. Salah satu buah dari proses terlihat ya di layar? Terlihat tidak? Tolong di komen apakah terlihat di layar. Terlihat Pak. Terlihat Pak. Oke. Baik, yang muncul di apa namanya di layar ini adalah materi tentang pemeriksaan sidang di pengadilan. Baik. Baik, saya akan jelaskan ya. Ini adalah salah satu tahapan dalam proses sistem peradilan pidana. Tahapannya adalah tahapan pemeriksaan di pengadilan. Seperti kita ketahui bahwa proses-proses sebelumnya itu ada yang di tingkat kepolisian, ada juga yang di tingkat kejaksaan. Saat ini yang kita pelajari adalah proses pada tingkatan pemeriksaan sidang di pengadilan. Pemeriksaan sidang di pengadilan itu berarti akan ada penuntut umum, akan ada majelis hakim, akan ada terdakwanya. Terdakwa bisa didampingi oleh kuasa hukumnya, tapi tidak wajib. Bisa, boleh. Jadi konsepnya adalah boleh, kebolehan dalam perkara-perkara tertentu negara menyediakan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, di proses baik di proses penyidikan, penuntutan, ya, maupun pemeriksaan sidang di pengadilan, negara hadir untuk menyediakan dalam kasus-kasus tertentu, terutama ya dalam hal ini adalah kasus-kasus yang sifatnya ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Hakim misalnya di pemeriksaan sidang ini akan menawarkan kepada pihak
pihak terdakwa, apakah saudara didampingi, apakah akan mau diberi pendampingan. Tapi kalau sang dakwanya menolak, ya hakim juga tidak bisa memaksakan. Jadi itu pilihan saja. Jadi ini hadir kuasa hukumnya itu. Kuasa itu sifatnya adalah atau kita sering sebut dia sebagai penasehat hukum. Itu sifatnya adalah pilihan saja. Penasehat hukum, atau kita sering sebut sebagai PH, penasehat. Itu adalah pilihan saja. Kehadirannya adalah bukan suatu kewajiban. Ada 3 proses mengajukan perkara. Pengajuan pertama adalah perkara yang cepat. Ini biasanya ada tindak pidana ringan dan yang sifatnya lalu lintas. Mungkin ada yang di sini pernah sidang tilang. Jadi kalau saudara ditilang itu bisa diproses sidang. Sidangnya cepat saja, sehari selesai. Ada lagi selanjutnya ada proses yang namanya proses persidangan yang singkat. Tadi cepat, yang ini singkat. Kenapa singkat? Ya nanti dikaitkan dibandingkan dengan pemeriksaan biasa. Pemeriksaan biasa ini dianggap cukup lama. Kalau saudara bisa akses di pengadilan, biasanya perkara biasa ini bisa 3-6 bulan prosesnya sampai keluar keputusan, itu baru di tingkat pertama, belum nanti banding. Nah, perkara singkat itu lebih cepat itu. Untuk perkara biasa, ini yang paling banyak. Dianggap pembuktiannya itu sulit. Dianggap pembuktiannya sulit. Yang kedua, diajukan oleh penasihat, penuntut umum. PU itu penuntut umum. Jadi ada istilah PA, PH, dan PU. PU penuntut umum, PH itu penasihat. Menurut pasal 143 KUHP diajukan ke pengadilan. Surat pelimpahan perkara berisikan apa aja isi suratnya itu. Suratnya berisi surat dakwaan, berkas perkara, permintaan agar pengadilan segera mengadili. Salinannya, ini saudara kalau nanti jadi penasihat hukum, minta salinan dari yang berkas-berkas yang diberikan oleh penuntut umum yang diserahkan kepada pengadilan. Saat kapan ini diberikannya? Saat proses pelimpahan. Lalu apa yang dijalani di dalam proses pemeriksaan persidangan itu? Dimulai sejak awal itu dakwaan, lalu nanti dalam proses dakwaan ini kan penuntut umum akan membacakan surat dakwaan. Kemarin kita sudah belajar tentang surat dakwaan. Silahkan dicek kembali, ada di videonya. Jadi saya merekam itu bukan untuk apa-apa. Pertama saya dulu menemukan mahasiswa bilang begini, Pak, saya kemarin nggak masuk Pak, sehingga saya tidak tahu. Sekarang jadi tidak ada lagi alasan, Pak saya izin kemarin Pak, saya itu rekamannya sudah ada, sudah saya berikan. Jadi tidak ada lagi yang punya alasan, Pak saya tidak masuk Pak.
Atau bisa jadi saudara pas masuk di kelas kemarin itu ngantuk tidur. Bisa jadi saudara kalau susah tidur, diputar lagi videonya. Mudah-mudahan saudara bisa nyaman tidurnya. Nah, misalnya begitu. Jadi saudara masuknya ya, saudara bisa akses kembali apa materi yang ada. Saya juga menyediakan rekaman apa namanya video-video yang ada di Open Learning terkait modul-modul yang diberikan. Video itu juga bisa diakses via, tidak harus lewat Open Learning, bisa juga diakses di kanal YouTube saya yang saya berikan tersebut. Itu nanti silakan dicari di playlist yang bicara tentang hukum acara pidana. Di hukum acara pidana saudara temukan playlist rekaman kuliah saudara, ada juga yang sifatnya rekaman dari modul-modul yang saya sudah berikan di Open Learning. Nah, itu pertama dakwaan. Dakwaan dibacakan oleh siapa? Dibacakan oleh penuntut. Ini namanya dibacakan oleh penuntut umum. Selanjutnya ada yang namanya eksepsi. Eksepsi ini dibacakan oleh siapa? Diberikan haknya kepada siapa oleh majelis hakim? Diberikan kepada terdakwa atau PH-nya, penasihat hukumnya. Jadi terdakwa atau PH-nya, penasihat hukumnya, berhak mengajukan yang namanya eksepsi. Oke, silakan cek kembali materi tentang eksepsi. Jawaban atas dakwaan gampangnya. Lalu dijawab lagi oleh penuntut umum di dalam replik, dijawab lagi oleh penasihat hukum dalam dukti. Lalu dalam perkara-perkara itu, saya perlu dicatat baik-baik ini. Dalam perkara-perkara tentu hakim bisa memutuskan putusan sela. Tidak selalu, tapi ada terkadang putusan sela. Terutama terkait eksepsi-eksepsi yang itu terkait pokok perkara. Kalau dikabulkan, perkara selesai, terdakwanya bebas. Tapi kalau ditolak eksepsinya, maka prosesnya akan dilanjutkan dalam proses selanjutnya. Kita sebut dengan nama pembuktian. Proses pembuktian. Jadi setelah ini saya akan masuk ke materi pembuktian. Sekali lagi ini karena Zoom saya singkat-singkat saja mengingat dan kembali secara umum. Saudara bisa cek kembali nanti isinya di materi-materi yang saya sudah berikan. Proses di pembuktian ini nanti berkaitan dengan beberapa hal. Bagaimana cara membuktikannya, siapa yang menjadi beban pembuktiannya, apa alat buktinya, apa beda alat bukti sama barang bukti, apa itu beban minimum, syarat minimum alat bukti. Jadi bicara tentang setelah proses pembuktian, maka akan ada dari penuntut umum mengajukan yang namanya tuntutan. Jawaban atau bantahan atas tuntutan itu diajukan oleh terdakwa atau PH-nya, ya. Nanti juga dijawab lagi oleh pihak siapa namanya, pihak lawan, namanya adalah replik. Jawab lagi oleh pihak penasihat hukumnya atau terdakwanya, namanya duplik. Di ujung nanti buahnya adalah putusan dari hakim. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, saya lanjutkan. Persidangan, ketua PN itu artinya pengadilan negeri,
PN menunjuk hakim yang akan memeriksa. Seminimal-minimalnya 3 orang. Dalam perkara yang lebih rumit bisa sampai 5 orang. Apa angkanya ini? Angka-angka ganjil. Agar apa angka ganjil ini? Agar nanti kalau di dalam memutuskan hasil dari pemeriksaan ini, atau yang kita sebut tadi dengan nama, apa namanya, disebut dengan putusan hakim. Nah, hakimnya itu nanti akan memberikan pandangan. Nah, kalau pandangannya berbeda bagaimana? Bahasa gampangnya di voting. Agar votingnya bisa berhasil, ya haruslah dia dalam hal jumlahnya ganjil agar nanti bisa terpenuhi putusan. Sinyalnya agak mulai bermasalah. Sudah terlihat lagi ya? Tampilan layarnya sudah terlihat lagi? Sudah ya? Ya. Bisa dikomen? Sudah ya? Sudah muncul ya? Muncul, Pak. Oke. Majelis hakimnya jumlahnya 3, ganjil, seminimalnya 3 orang. Sidang lengkap, lalu hakim menyampaikan bahwa persidangan ini terbuka untuk umum. Pada asasnya sidang ini terbuka untuk umum kecuali ada perkara-perkara tertentu, misalnya contohnya adalah perkara-perkara yang sifatnya asusila. Terkadang dalam pemeriksaannya nanti ada sebagian, jadi tidak semuanya, yang dia tertutup. Tapi nanti dalam putusan itu harus tetap terbuka. Sidang pertama itu harus menghadirkan terdakwa. Kalau terdakwa tidak hadir, nanti sidang-sidang tertentu namanya peradilan in absentia. In absentia itu berarti sang terdakwanya tidak hadir, tidak bisa hadir. Ini saudara bisa perhatikan sendiri, baik yang hadir bagaimana, kalau tidak hadir bagaimana, nanti harus ternyata tidak datang, dihadirkan secara paksa dan sebagainya. Ada hal yang menarik dalam peradilan pidana adalah seringkali kita temukan namanya itu ada alias Joni, alias gondrong, alias bacot, gitu. Misalnya, kenapa itu? Karena menghindari jangan sampai orangnya itu salah. Pak, nama saya bukan Joni, Pak, saya gondrong. Pak, nama saya bukan gondrong, Pak, saya bacot. Atau misalnya saksi, apa saudara kenal dengan saudara Joni? Oh, saya nggak kenal Joni, Pak, saya tahunya orang itu namanya gondrong. Misalnya begitu. Menghindari adanya error di mana? Error in person. Orangnya itu ya salah dalam menerapkan siapa orang. Oke, saya akan singkat-singkat saja, saya lanjutkan. Nah, ini tadi ada bicara tentang eksepsi. Eksepsi itu bisa berkaitan dengan pengadilannya tidak berwenang, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Hakim yang nanti terhadap eksepsi ini akan memberikan putusan. Bisa diputus dengan putusan akhir, bisa diputus dengan putusan sela, nanti ada pertimbangan. Akan dicermati lagi dalam materi.
Yang ini namanya perlawan. Saya tidak detailkan di sini. Ini menarik bahwa hakim itu punya kewajiban untuk mengundurkan diri. Ini yang jadi masalah dengan ketua Mahkamah Konstitusi yang akhirnya diberhentikan. Dianggap peradilannya itu peradilan tidak beretika. Sang hakim dianggap melanggar etik. Kenapa? Karena pada dasarnya, walaupun di MK sendiri secara spesifik saya tidak tahu ya, tapi di KUHAP misalnya, di dalam peradilan kita terkait acara pidana, hakim yang mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda itu artinya apa ya, bahasa yang dipahami saat semenda. Coba saudara googling semenda ya, sampai derajat ketiga hubungan suami istri meskipun sudah cerai dengan hakim anggota atau penuntut umumnya atau dengan panitera. Semenda itu artinya adalah pertalian ya, keluarga karena ada ikatan perkawinan. Jadi bukan keluarga sedarah, tapi karena dia menikah keluarga yang istri atau keluarga yang suami jadi keluarga. Maka hakim tuh wajib dia hukumnya, wajib mengundurkan diri. Lalu diganti hakim. Apabila sesuatu diganti sedangkan perkara sudah diputus, maka perkara wajib diadili ulang. Nah, ini yang kemarin didalilkan oleh para pihak pihak 01 dan 03. Pencalonan atas nama Gibran itu karena diputuskan bahwa hakimnya itu melanggar kode etik sang paman itu, maka mereka mendalilkan harusnya pemilunya diulang. Kira-kira begitu logikanya. Saya tidak akan komentari putusan Mahkamah Konstitusinya, saya akan komentari di KUHAP itu ada. Kalau hakimnya itu tidak mengundurkan diri, nanti terbukti dia punya hubungan keluarga atau sedarah maupun semenda, sampai apa derajat ketiga ke atas dan ke bawah, ya, maka nanti bisa jadi peradilannya wajib diulang. Untuk keperluan sidang, hakim ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka. Umum pengajuan lain sudah terjadi. Oke, jadi untuk peradilan untuk proses persidangan di pengadilan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan lanjutkan ke materi yang agak rumit. Nanti saya akan bacakan setengah saja materi, nanti kita lanjutkan di agak rumit. Nanti saya akan detailkan di Rabu depan. Tapi kita pertemuan itu 2 atau 3 lagi. Sekitar itu. Pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur tentang macam-macam alat bukti yang sah. Jadi yang pertama dibahas dalam pembuktian itu adalah alat bukti yang sah. Menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, atau menilai satu pembuktian. Yang dibahas itu ada beberapa hal, baik alat buktinya, ya, sistem pembuktiannya, syarat-syaratnya, tata cara pembuktiannya, serta kewenangan dari hakim. Ini kan alat bukti macam-macam nih. Pihak penuntut umum mengajukan bukti ini, mengajukan saksi ini, yang ini saksi. Kok saksinya beda-beda nih? Nah, hakim yang nanti bagaimana cara menerima dan menolak dan menilai dari alat-alat bukti yang ada. Itulah yang disebut dengan pembuktian. Rumit memang karena tidak segampang ini ada bukti langsung kayak gitu. Ya, bisa jadi dua-duanya menghadirkan bukti.
Mana yang lebih kuat? Nah, itu kan bagaimana cara menentukannya. Lalu bagaimana menghadirkan saksi di pengadilan yang bagaimana saksi yang diterima? Apakah semua orang berhak bersaksi? Lalu siapa? Sebagainya. Itulah ada rincian-rincian yang harus dipahami oleh para penstudi maupun nanti praktisi. Kalau nanti ada di antara saudara yang jadi hakim, ada yang jadi apa namanya penuntut umum, bisa jadi ada yang jadi yang lain lah, sebagai intinya apa namanya praktisi. Suara saya masih terdengar jelas? Mohon konfirmasi. Masih, Pak. Masih, Pak. Ini hujan. Oke, saya lanjutkan. Lalu bagaimana kita tahu pengaturan tentang macam-macam terkait pembuktian tadi? Nah, kita akan melihat di 3 ini sumber. 1, undang-undang tentang hukum acara. Yang kedua, doktrin yang selama ini diberikan oleh para ahli, para penstudi, para dosen, para pakar. Pandangan-pandangan itu yang nanti dipergunakan andai kata ada aturan yang tidak jelas, ada celah-celah yang tidak diatur di persidangan, ada tafsiran-tafsiran yang berbeda. Nah, sekarang nanti ada tambahan lagi ya, terkait undang-undang ini, ada lagi namanya putusan dari mana? Dari Mahkamah Konstitusi, putusan MK. Banyak putusan MK yang mengatur ternyata tentang putusan MK ini mengatur, MK memutuskan satu hal terkait hukum acara. Maka tidak cukup melihat dalam undang-undang ini, undang-undang ya. Saya tambahkan misalnya di KUHP ada, terus ada putusan MK, juga ada undang-undang tertentu yang mengatur alat bukti tertentu. Contohnya, saudara akan temukan, saya semester ini mengajar mata kuliah namanya kejahatan siber. Nah, yang salah satu yang dibahas dalam kejahatan siber itu adalah undang-undang tentang informasi dan teknologi elektronik. Undang-undang ITE yang sering kita dengar. Nah, undang-undang ITE itu juga mengatur ketambahan alat bukti, namanya bukti elektronik. Bukti elektronik. Dia diatur di dalam tambahan. Dulu tidak ada. Kenapa tidak ada? Waktu KUHP dibuat, itu kan tahun 81, itu belum ada eranya itu. Teknologinya belum nyampe. Oleh karena itu, selain dalam undang-undang, juga dari doktrin, nanti yang terakhir namanya jurisprudensi. Jurisprudensi apa? Itu ada putusan hakim. Putusan hakim. Yang terdahulu, yang jadi pedoman untuk hakim berikutnya memutuskan perkara yang serupa. Walaupun Indonesia itu adalah negara yang menganut konsep namanya kita kenal dengan nama Indonesia itu menganut Eropa kontinental. Ini tidak sama dengan Anglo-Saxon. Anglo-Saxon ini seperti di Britain, ya, Great Britain, Inggris lah maksudnya. Inggris, di Amerika Serikat juga, di Malaysia misalnya yang dekat kita. Nah, di Malaysia itu menganut konsep Anglo-Saxon. Kalau di Anglo-Saxon ini, jurisprudensi ini yang utama. Yang utama bukan undang-undang. Kalau di Eropa kontinental, kami, yang paling utama adalah undang-undang. Sedangkan di Anglo-Saxon,
Yang utama adalah jurisprudens. Salah satu nampak bedanya antara sistem hukum Eropa kontinental dengan sistem hukum Anglo-Saxon. Pembedaannya adalah di ranah mana yang jadi sumber hukum utamanya. Selanjutnya, kita bicara tentang tujuan pembuktian. Apa sih pembuktian itu gunanya? Bagi penuntut umum, bagi jaksanya, pembuktian itu adalah upaya. Upaya apa? Upaya untuk meyakinkan. Meyakinkan siapa? Hakim. Yakni berdasarkan alat bukti yang ada, alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum itu nampak terang bahwa terdakwanya salah, sehingga haruslah dihukum, dipidana. Menurut siapa? Menurut penuntut umum. Penuntut umum dalam pembuktian dia punya tugas membuktikan bahwa terdakwanya itu salah. Maka dalam proses, kalau ingat kemarin, kita ingat kembali ya di proses pra penuntutan kemarin itu proses antara siapa? Antara penyidik, ya, kemarin itu ada proses pra peradilan, pra penuntutan, saya singkatnya pra penuntutan. Ini ada proses antara pihak penyidik, polisi ya, dengan jaksa. Ada proses P19, P20, P21. Ini adalah proses polisi menyerahkan berkas ke jaksa. Ya, prosesnya kan polisi menyerahkan berkas ke jaksa. Serahkan ke jaksa. Nanti jaksa meneliti. Kata jaksa, kurang nih alat buktinya nih, kurang nih, ada yang kurang ini dan kurang itu, sehingga dia balikkan kepada polisi. Jadi jaksa itu wajib dalam proses ini melihat, menilai apakah alat buktinya ini dan cukup. Agar apa? Karena yang nanti akan menghadapi proses persidangan bukan polisinya, bukan pihak polisi, tapi si jaksa. Nanti polisi setelah melengkapi akan menyerahkan kembali ke jaksa. Proses ini bisa berkali-kali, bukan cuma sekali, dua kali, bolak-balik, bisa berkali-kali. Ketika apa? Ketika sang jaksa merasa alat buktinya itu nggak kuat. Jangan sampai jaksa pede sekali, ya, yakini bahwa dia itu sudah cukup, tapi ternyata dia sendiri. Nanti kan hakim yang menilai. Tapi menurut jaksa itu harus jelas, ya sangat harus clear. Makanya saya kemarin menggunakan istilah ada asas praduga bersalah. Kok asasnya praduganya bersalah, Pak? Ya, asas praduga bersalah itu diberikan untuk polisi dan jaksa. Setelah dia diperiksa. Nah, jadi praduga salah itu maksudnya ya itu bahasa gampangnya itu bukan itu sih. Bahasa gampangnya si polisi dan jaksa itu wajib yakin seyakin-yakinnya kalau pelakunya itu gitu. Agar nanti ketika dibawa ke pengadilan betul jaksanya bisa membuktikan dengan sangat terang benderang bahwa yang salah itu si itu. Itu tujuan pembuktian
dari sudut pandang si penuntut. Kalau dari sudut pandang terdakwa atau penasihat hukumnya bagaimana, Pak? Sini kita perhatikan. Pembuktian merupakan usaha sebaliknya dari pihak terdakwa. Kebalikannya dari pihak PO. Dia juga tugasnya meyakinkan hakim. Jadi yang wajib meyakinkan itu bukan jaksa juga. Pihak terdakwa ataupun lawyernya. Jadi saudara ketika jadi lawyer gitu, berupaya keras untuk meyakinkan siapa? Meyakinkan hakim. Bahwa berdasar alat bukti yang ada itu, terdakwa itu harus dibebaskan atau setidak-tidaknya dilepaskan. Bedanya apa, Pak? Nanti kita akan temukan. Dari tuntutan hukum atau setidak-tidaknya lagi dikurangi pidana, ringan. Terdakwa atau penasihat hukum juga harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau setidak-tidaknya meringankan. Biasa bawa saksi. Oh iya tuh saya melihat orang itu keluar dari sini. Yang satu bilang, enggak Pak, saya melihatnya bukan begitu ceritanya. Dia menghadirkan saksi yang saya kita sebut dengan saksi adecat. Apa itu saksi adecat? Saksi yang meringankan. Oke, selanjutnya pembuktian dari sudut pandang siapa? Dari sudut pandang sang hakim yang mengadili, yang nanti ujungnya akan memberikan putusan atas proses persidangan, atas dakwaan yang diajukan, atas tuntutan yang nantinya diajukan ke majelis. Atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti. Pak ini dari tadi menggunakan alat bukti. Kan sejarah kita sering dengar Pak di berita-berita itu namanya barang bukti. Nah, bedanya alat bukti sama barang bukti itu apa, Pak? Kayak gitu. Ini nanti kita akan ketemu lagi di bawah. Jadi rinciannya banyak. Menarik belajar pidana itu, belajar tentang rincian yang banyak. Atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, ya. Di sini ini menekankan yang ada, saya tekankan sangat ada. Ada, kata-kata ada. Adanya Pak, ada dalam persidangan. Kenapa? Jadi bukti itu yang diterima adalah yang dihadirkan di persidangan. Oh Pak, ada buktinya Pak, saksi dulu ceritanya begini Pak. Tiba-tiba saksinya ternyata sudah meninggal dunia. Dan diterima ya saksi yang di pengadilan. Atau alat buktinya dihilangkan. Makanya kan salah satu alasan kenapa siapa namanya tersangka itu ditahan. Alasannya apa? Alasannya agar tidak menghilangkan barang bukti. Nah, inilah salah satu tujuan penahanan. Salah satu ya. Kenapa seorang tersangka itu ditahan agar dia tidak menghilangkan itu. Karena apa? Alat bukti yang diterima itu yang ada dalam persidangan. Lalu alat bukti yang ada dalam persidangan ini digunakan hakim untuk menjadi dasar membuat suatu salah. Yang benar namanya adalah putusan. Nah, ya, yang benar namanya adalah putusan, bukan keputusan. Beda antara SK surat keputusan yang diterbitkan oleh
pejabat administratif. Sedangkan putusan, yang namanya putusan itu adalah produk dari majelis hakim. Ya, berbeda antara keputusan dan putusan. Dua hal yang berbeda. Slide-nya sampai 22. Makanya saya bilang nanti saya tidak akan selesaikan ini. Saya akan lanjutkan nanti di terus maksimal jam 9. Oke, dua slide lagi. Oke. Jadi yang dibahas dalam pembuktian, masalah-masalah dalam pembuktian itu ada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama namanya Bewis teori. Nah, saya gunakan slide ini dari guru saya, dosen saya, Prof. Edi Hiarich. Ini slide yang saya dapat waktu kuliah S2 dulu. Beliau membahas pakai bahasa Belandanya, biar kita kenal-kenal dikit lah pakai bahasa Belanda. Hebat sombong-sombongan dikit sama anak prodi sebelah kan gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah Bewis teori. Apa itu teori pembuktian? Yang kedua namanya Bewis middelen. Apa itu alat bukti? Bewis furing. Furing itu artinya ketentuan yang mengatur cara bagaimana alat bukti itu disampaikan ke pengadilan. Bewis las, pembagian beban pembuktian. Lalu ada namanya bewis krah, kekuatan pembuktian. Terakhir namanya bewis minimum, ya, bukti minimumnya. Jadi 6 hal inilah yang penting untuk saudara pahami dalam memahami pembuktian. Bewis teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar dari pembuktian oleh hakim. Ada Bewis middelen, alat-alat bukti apa saja? Sebut alat bukti itu apa saja? Bagaimana apa yang digunakan untuk membuktikan itu? Jenis-jenisnya apa saja? Yang diterima apa saja? Soalnya kita ini kan produk, salah satunya produk pemikiran kita itu produk dari film-film. Oh, di film Korea, kayak gitu kok beda sama, iya itu tadi. Bisa jadi alat buktinya berbeda. Gitu ya. Jadi, oh di Amerika filmnya kayak gitu Pak. Iya, ternyata beda. Ada beda. Bewis puring, bagaimana alat bukti itu dihadirkan di pengadilan? Enggak segampang, seenaknya begitu. Geng-geng tiba-tiba datang saksi baru, semuanya kita baca film-film. Lalu selanjutnya Bewis las, beban pembuktian yang harus membuktikan itu siapa? Gitu. Ada namanya Bewis krah, kekuatan pembuktian. Sama alat bukti itu. Saksi itu bagaimana? Apakah semua saksi itu terima sama? Semacam itu. Yang terakhir, alat buktinya itu minimal berapa sehingga hakim layak untuk menjatuhkan seseorang itu dipidana. Atau sering kita dengar juga di berita, alat buktinya kurang. Kenapa?
Si tersangka belum diproses, alat buktinya kurang. Kenapa dibebaskan? Alat buktinya kurang. Bentar ya. Oke. Saya kira saya berhenti di sini dulu karena nanti bahan untuk kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kita masih ada 2 atau 3 pertemuan lagi sampai di UAS. Kita UAS sekitar minggu kedua, kalau tidak salah minggu kedua Juni. Bentar lagi, 4 pekan lagi seperti itu sudah UAS. Ya. Jadi jangan lupa di open learning itu ada kuis-kuis, ada tugas-tugas, itu tolong dipenuhi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maaf, belum saya keluar. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf ya, saya tidak bisa masuk tadi. Saya ada di kampus ya, bukan berarti kan ada penugasan dari dimaklumi, terutama dosen-dosen yang punya jabatan struktural. Itu kan saudara temukan dosen-dosen yang ya mohon maaf saya tidak bisa masuk karena alasan ada tugas. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi proses kita, maka UMKT ini memang menyediakan konsepnya belajar itu 50-50, bukan hanya di kelas. Jadi salah ketika kita belajar itu hanya di kelas. Ada saudara diminta untuk menyelesaikan learning. Banyak yang tidak belajar, merasa ya tugasnya belajar cuma di kelas. Di kelas saja saya nggak dengerin, apalagi hal penting, apalagi suruh buka videonya, Pak. Saya sekali lagi di dosen itu sudah menyediakan. Saya tambah lagi perkuliahannya, saya rekamannya saya kasih kalian. Agar apa? Saudara bisa mengulang. Saya jujur, saya dulu tipe yang suka begitu. Beberapa dosen itu saya rekam sendiri pakai rekaman. Di zaman dulu itu apa namanya? Ada alat rekam itu, rekam suara saja. Itu saya rekam. Agar apa? Saya itu tipe orang yang terkadang baru ngerti itu setelah dengerin 2-3 kali. Sampai hari ini. Saya itu kalau belajar saya ulang. Buku itu saya bisa ada buku yang sudah saya baca 5 kali. Kenapa? Oh, saya baca dulu, belum tentu ngerti. Saya selesai belajar baca pertama itu belum tentu ngerti. Saya ulang lagi, saya baca. Gitu. Jadi dari pengalaman saya itu saya sediakan. Tapi saya tidak tahu ya, masing-masing orang itu kan punya cara belajar yang masing-masing, punya pendekatan belajar yang masing-masing. Sehingga UMKT itu menyediakan semuanya. Buat yang menyediakan yang sukanya belajar sambil rebahan, ada tuh di open learning-nya, ada tuh rekamannya, ada tuh videonya. Nah, ada yang suka belajarnya di kelas, dengerin di kelas. Nah, itu kita dengar. Kita berikan juga pertemuan di kelas. Ada tuh yang di kelas dia kerjanya tidur-tidur. Saya punya teman saya di kelas dia ngantuk, nggak jelas itu lah, nggak dengerin, nggak pernah nanya, nggak pernah. Tapi nilainya bagus. Jadi jangan dikira yang apa namanya yang nggak dengerin di kelas atau cuek-cuek aja, santai-santai aja tuh nggak pintar, gitu. Bisa jadi dia pendekatan belajarnya beda-beda juga. Yang nauzubillah adalah ya, di kelas nggak dengerin, di Zoom gini tidur aja nggak jelas, open learning nggak dilihat, diklik-klik doang, atau sekarang dia pakai alat gimana supaya open learningnya terpenuhi progresnya. Lalu ketika sudah dapat D, dapat C, protes, Pak, kenapa saya? Situnya yang memang nggak belajar. Itu di UMKT ini, saudara beruntung sudah
nggak banyak. Cek aja di Bumi Borneo ini yang menyediakan perkuliahan model T1K, memfasilitasi berbagai macam cara orang. Nah, demikianlah kira-kira begitu. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.